kabarnya hari ini? Baik Tante. Baik, Tante juga baik, Tante Baik. Gaby, Tante Pris juga baik, kita semua ada karena kasih Tuhan buat hidup kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama, kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, Engkau hadir, Engkau menguasai hidup kami. Berikan kepada kami sukacita dan semangat untuk kami memuji Tuhan dan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi aku senang. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Haleluya. Semua senang jadi anak Tuhan? Senang sekali ya, karena kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang menguatkan kita, yang menolong kita. Jadi kalau ada iblis menggoda kita, kita tolak di dalam nama siapa? Yesus. Dalam nama Yesus kita tolak iblis, kita berdoa supaya kita bisa melawan si iblis. Amin. Kita nyanyikan lagu ini ya, dengan semangat. Jangan lupa gerakannya juga. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena
siapa? Nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menari buat Tuhan, bahkan melompat untuk Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Yesus. Yesus.
pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, memberkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tadi, kita sudah menyembah Tuhan. Gimana, terberkati nggak? Saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, adik-adik pasti merasakan sukacita daripada Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Tentang Daud dan prajurit-prajuritnya. Jadi, Daud dan prajurit-prajuritnya, mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Karena Tuhan Allah selalu menyertai mereka. Jadi ketika mereka berperang melawan orang Filistin, mereka pasti menang. Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Dan Daud juga mengasihi pahlawan-pahlawannya itu. Nah, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Terdapat di mana? Ayo. Oke, yuk kita baca sama-sama. Sebutkan sama-sama ayat hafalan kita terdapat dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Puji Tuhan, pintar-pintar ya ayatnya dihafal semua. Adik-adik, Tante mau tunjukin sesuatu nih buat adik-adik. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Tada! Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Apa ayo? Ya, ini namanya boneka. Dan boneka ini namanya Ice Bear. Halo! Nah, jadi Tante mau cerita nih. Kemarin temen Tante berjanji mau memberikan Tante sebuah boneka. Dan karena Tante kenal teman Tante, Tante pun percaya kalau Tante akan mendapatkan boneka. Akhirnya, Tante mendapatkannya. Oke, Tante taruh dulu ya bonekanya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Mungkin adik-adik berpikir, apa hubungan cerita tadi dengan firman Tuhan yang akan Tante bawakan? Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini bercerita tentang janji Tuhan kepada Daud. Janji Tuhan kepada Daud. Oke. Nah, adik-adik tahu kan kalau Daud ini dulu dia menjadi seorang anak gembala. Dan dalam perjalanan Daud ini dipilih sebagai raja. Daud dipilih Allah untuk menjadi raja bangsa Israel pada waktu itu. Dan Allah senantiasa menyertai Daud. Nah, bahkan saat Daud mengembalakan domba dan saat Daud diserang oleh binatang buas, Daud ini mengalami penyertaan Tuhan. Saat Daud melawan Goliat, Daud disertai Tuhan selalu. Jadi Tuhan senantiasa menyertai Daud. Bahkan Daud ini menang saat dia berperang melawan Goliat, melawan orang Filistin, melawan binatang buas sekalipun, Daud menang. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan yang memberikan pertolongan kepada Daud. Nah, adik-adik, jadi Allah ini selalu menyertai Daud dimanapun Daud berada, apapun yang Daud lakukan, Allah senantiasa menyertai Daud. Dalam kehidupan Daud selalu disertai. Daud ini menjadi raja Israel dan dia dipilih oleh Allah. Daud menjadi pemimpin yang baik pada waktu itu dan juga adil.
Karena kebaikan Daud, ketaatan Daud, makanya Allah senang sama Daud. Allah menyertai Daud selalu. Daud ini bisa melakukan semua yang dia lakukan karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan dan pertolongan. Nah, karena Daud ini seorang yang baik, Daud seorang yang taat kepada Allah, Allah berjanji bahwa Raja Israel akan selalu berasal dari keturunan Daud. Jadi Raja Israel akan selalu berada dalam keluarga Daud. Anak Daud, cucu Daud, dan seterusnya. Seluruh kehidupan Daud menjadi seorang raja karena janji Allah kepada Daud. Bahkan Allah juga berjanji kepada Daud bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, juga akan lahir dari keturunan Daud. Hebat ya Daud ini, karena kebaikannya, karena ketaatannya, sehingga Allah berjanji sampai keturunannya nanti akan selalu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan Juru Selamat ini yaitu Yesus Kristus yang akan datang ke dunia. Dia akan menebus segala dosa umat manusia. Dia datang, dia hidup di dunia, bahkan dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Sampai kita tua nanti, sampai kita punya keturunan nanti, Tuhan akan terus memerintah. Bahkan kalau kita naik ke surga nanti, dia yang akan memerintah. Nah, Daud ini sadar adik-adik, dan dia mengetahui bahwa Allah akan selalu melakukan apa yang Allah katakan. Jadi setiap janji-janji Allah akan dia tepati. Daud percaya itu. Kenapa? Karena Daud kenal sama Allahnya. Daud percaya, Daud mengenal Allahnya, sehingga Allah menepati semua janji-janjinya. Demikian juga dengan kita. Tante, mama, papa, adik-adik di rumah akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Allah senantiasa akan menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau tadi tante udah dikasih boneka sama teman tante karena dia berjanji, tante percaya. Tante kenal sama teman tante, makanya tante percaya. Adik-adik di rumah, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, artinya adik-adik kenal Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dunia, menyelamatkan adik-adik semua, dan adik-adik selalu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, begitu Allah berjanji kepada Daud, Allah juga berjanji kepada kita, adik-adik di rumah, bahwa Dia, Yesus Kristus, akan selalu menjaga kita, akan selalu menolong kita dalam kehidupan kita, pekerjaan mama papa, sekolah adik-adik. Tuhan selalu menyertai adik-adik. Jadi adik-adik tetap semangat ya. Apapun yang adik-adik perlukan, adik-adik minta kepada Tuhan, tetap senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah berjanji akan selalu menemani adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 23. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 23. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik, biarlah adik-adik merenungkan setiap firman Tuhan, bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah berjanji akan selalu menemani adik-adik dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan. Kita mau berdoa ya setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tante mau berdoa dan adik-adik renungkan setiap perkataan doa-doa yang akan Tante ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami anak-anak AO Kids yang ada, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, menemani kami
dimanapun berada, kapanpun. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dan Tuhan Yesus selalu hadir. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, berkati setiap yang mendengar Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, biarlah bisa tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan dimanapun kami berada, itu bisa kami praktekkan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan sisa hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.